Kembali lagi di channel Akmal Style. Di video kali ini kita akan membahas mengenai apakah mungkin Pikinaki kembali mempercepat season 4 karena banyak fans yang salah fokus ke koper besar Pikinaki yang dia bawa ke Pekanbaru. Dan apakah ini ada hubungannya dengan rencana Tukba di tanggal 25? Oke? Di video kali ini kita akan bahas tuntas hal tersebut dan pastikan kalian sudah like, komen dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, langsung saja ke topik kita kali ini. Sebelum kita membahas fakta menarik di live terbarunya Tukba, admin akan merecap dulu kabar terbaru yang berhubungan dengan mereka. Yang pertama dari Instastory Mama Epa yang memperlihatkan momen Pikinaki telah sampai di Pekanbaru. Jika dilihat sekilas tidak ada yang spesial dari Instastory ini karena Pikinaki memang sering pulang ke Pekanbaru di momen akhir pekan. Tetapi ia membuat netizen salah fokus yakni koper besar yang dibawa Pikinaki. Karena biasanya jika Piki pulang ke Pekanbaru dia hanya membawa koper kecil karena dia cuma menghabiskan beberapa hari di sana. Bagi kalian yang tidak tahu, koper ini memang selalu menemani Pikinaki setiap dia ke luar negeri, yang juga terlihat jelas di season 3. But he's wearing flip-flops. Like, look at his beanie and flip-flops. How people live like this? No way. No, I don't want to come winter time. No winter for me. Thank you very much. Koper besar ini sukses membuat fans berharap akan ada kejutan dari Pikinaki dan Tukba. Apalagi Tukba juga mengungkap hal menarik di live TikToknya bahwa dia akan pulang ke Istanbul pada tanggal 25 November. Dan jika dilihat dari waktunya, momen kedatangan Piki ke Pekanbaru memang berdekatan dengan rencana Tukba untuk ke Istanbul. Jadi ada kemungkinan mereka sedang mempersiapkan season 4. Namun admin sendiri belum yakin dengan kabar ini karena ini sudah pernah terulang. Ketika Pikinaki dulu berhasil memprank para fans yang mengira dia akan ke Turki. Padahal waktu itu Piki cuma singgah di Pekanbaru untuk menghadiri sebuah event besar. Makanya admin mengatakan masih ada kemungkinan hal ini kembali terjadi. Piki hanya membawa koper besar karena dia ingin menghadiri sesuatu, atau Piki hanya ingin liburan lebih lama dan menghabiskan waktu lebih lama bersama keluarganya. Dan itu terlihat di Instastory Nada dan Duta yang memperlihatkan momen kebersamaan mereka bersama Pikinaki. Oh my god! Earthquake in Jakarta? Oh really? Wait, when? What? Wait, when? Come on, earthquake in Jakarta. Oh, really? Yeah. Is it real, guys? Oh my god. Are you okay? Is everyone okay? Is there... No, right? Ketika ada fans yang memberitahu Tukba telah terjadi gempa di Jakarta, Tukba terkejut mendengar hal itu dan membuatnya ikut khawatir dengan kondisi fansnya di Jakarta. Walaupun Tukba tidak mengatakannya, dia pasti khawatir dengan kondisi Pikinaki karena dia tahu Pikinaki tinggal di Jakarta. Tukba pasti sudah menelpon atau mengirim pesan waktu itu untuk menanyakan kabarnya Piki jika dia sedang tidak live streaming. Hal itu bisa kalian lihat dari gestur tangannya Tukba yang terlihat panik dan mencoba melakukan sesuatu. Walaupun sebenarnya yang menjadi pusat gempa adalah Cianjur, jadi Tukba tidak perlu khawatir. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa. We are stuar. I don't know. That song. It's like
I feel like it's a funny song, but like it's a happy song, but it's not. Kali ini Tuba tiba-tiba menyanyikan potongan lirik lagu dari Dekat di Hati. Hal menarik di sini, Tuba menyanyikan lirik "Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara", yang sebenarnya sama dengan yang dialami Vicky dan Tuba saat ini, yakni mereka terpisah dan komunikasi mereka hanya sebatas teleponan dan video call. Tuba juga heran bahwa lagu yang suka dinyanyikannya adalah lagu yang mempunyai arti tidak bahagia, karena Tuba mengira itu adalah lagu yang menyenangkan. Dan ini sudah berulang kali kita lihat dari Tuba, di mana lagu Indonesia favoritnya kebanyakan lagu yang menyuarakan perpisahan dan persatuan dua kekasih, seperti lagu Indah Pada Waktunya yang menjadi lagu terfavoritnya Tuba. Tuba juga membocorkan profil teman sekamarnya di Ankara, yakni terdapat 4 orang cewek. Ada 2 cewek yang mempunyai jurusan yang sama dengan Tuba, dan yang lainnya berasal dari universitas lain. Yeah, after, it was the exam week. After the exam week, everyone was like, our exams are done, so let's go home for a week. And one of them left on Friday, so she was like, yeah, I'm gonna go for 1 week, I'm gonna do like a little quick 1 week vacation, not vacation, like a holiday. Tuba menjelaskan kepada Amal bahwa di asramanya sekarang dia hanya mempunyai 1 teman lagi, karena teman-temannya yang lain sudah pulang ke rumah mereka untuk liburan. Seperti yang admin sempat bilang di awal, Tuba juga mempunyai rencana yang sama, di mana dia akan pulang ke Istanbul pada tanggal 25, karena ujiannya sudah selesai, dan dia pastinya sudah tidak sabar ingin bertemu dengan keluarganya. Tuba sepertinya akan lama di Istanbul. Ini sebenarnya bisa menjadi momen yang tepat jika Pikinaki memang ingin mempercepat season 4. Tuba juga mengerti perasaan orang-orang di Cianjur yang sedang mengalami gempa, karena Tuba ternyata pernah mengalami hal yang sama 2 tahun yang lalu. Tuba pun menjelaskan pengalaman lucunya kepada Amal, sekaligus pengalaman yang paling menakutkan yang pernah dialami ketika dia mengalami gempa untuk pertama kalinya. Oh my god, it's kind of scary. Is it Yeah, like I saw a video, like it's real. Oh my god, water was everything. It started from the ocean and then like it's go like that. It's like everywhere. Allah korusun. The way to die that I'm afraid the most is drowning. Ketika ada fans yang menanyai Tuba tentang tsunami, Tuba pun mencarinya di Google dan membuatnya takut melihat hal itu. Amal pun menjelaskan kepada Tuba, itu memang benar karena tsunami akan membuat daratan penuh dengan air. Jika dilihat dari ekspresinya Tuba, dia sepertinya baru mengetahui tentang tsunami, karena faktanya Turki belum pernah mengalami bencana sebesar itu. Akan tetapi, gempa yang dialami Tuba 2 tahun yang lalu termasuk gempa yang kuat karena membuat pesisir pantai Yunani terendam banjir. Tuba juga membocorkan bahwa salah satu ketakutannya yakni mati tenggelam, yang sebenarnya menjadi flashback ke season 2 saat Tuba bertanya kepada Pikinaki apakah dia bisa berenang, karena Tuba waktu itu mengakui dia tidak bisa berenang. Makanya dia menolak tantangan berenang dari Pikinaki. Oke, sekian dulu pembahasan admin kali ini, dan tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, sampai jumpa di next konten.